Halo semua, perkenalkan nama aku Vivi Teresia dengan NIM 1930 30 20 50 30. Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Nah, baik, di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan ekonomi melalui video ini. Baik, untuk pembahasan saya ambil dari materi kelompok 3 yang berjudul Perencanaan Evaluasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perencanaan evaluasi. Evaluasi program pendidikan dapat dikatakan sebagai proses monitoring atau penyesuaian yang dilakukan oleh evaluator dalam menentukan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi menunjukkan seberapa baik program pendidikan berjalan dan menyediakan cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya, proses perencanaan evaluasi merupakan bagian yang paling penting dalam proses evaluasi secara keseluruhan. Ketika harus memiliki perencanaan evaluasi yang baik, sebelum hal tersebut diimplementasikan dengan perencanaan yang baik, diharapkan bahwa implementasi evaluasi akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini adalah manfaat membuat perencanaan evaluasi. Yang pertama adalah menjadi pedoman bagi evaluator untuk memulai setiap tahap dari proses evaluasi. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi metode dan strategi yang paling tepat dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, membantu evaluator untuk memutuskan jenis informasi yang diperlukan baik oleh evaluator itu sendiri maupun stakeholder. Yang keempat, membantu Anda membuat penentuan waktu yang wajar dan realistis untuk evaluasi. Berikutnya yang kelima, menjaga agar tidak membuang-buang waktu Anda dalam mengumpulkan informasi yang tidak begitu diperlukan karena adanya pedoman perencanaan yang pasti. Dan yang terakhir, yang paling penting, perencanaan evaluasi akan membantu Anda dalam meningkatkan efisiensi program evaluasi Anda.
Baik, di sini saya akan menyebutkan tentang prosedur evaluasi. Yang pertama, penyusunan rancangan. Yang kedua, penyusunan instrumen. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data dan informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, penyusunan laporan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam merancangkan suatu evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan jenis data. Yang ketiga, menentukan sampel evaluasi. Yang keempat, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang kelima, menentukan alat evaluasi. Yang keenam, merencanakan personal evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan anggaran. Yang kedelapan, merencanakan jadwal kegiatan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah penyusunan kisi-kisi. Yang pertama, mengacu pada materi pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Yang kedua, memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumusan indikator. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Yang pertama adalah menentukan komponen dasar yang akan diukur. Komponen dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Yang kedua, memilih materi yang esensial. Indikator berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Yang ketiga adalah merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar. Bahan ajaran yang harus dikuasai peserta didik, komponen yang akan diukur, penentuan materi atau bahan ajaran akan diambil sesuai dengan indikator yang akan disusun. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan kuis. Komponen tersebut sebagai komponen matriks. Yang pertama adalah komponen dasar, yang kedua materi, yang ketiga indikator, yang keempat level kognitif. Yang kelima, nomor soal. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan tentang komponen identitas. Yang pertama adalah jenis atau jenjang sekolah. Yang kedua, program studi atau jurusan. Yang ketiga, mata pelajaran. Yang keempat, tahun ajaran. Yang kelima, kurikulum yang berlaku. Yang keenam, alokasi waktu. Yang ketujuh, jumlah soal.
Sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat atau kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sarang heo, Pak.